Niki kula terangaken mulai napa. Wala taj'al yadaka ngantos wa ahsanu ta'wila. Ayat-ayat ini mengke tentang niki rungokno. Tentang etika ya. Terus mangke ayat ini ki ditutup kalian zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Ya. Zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Bahwa aturan-aturan main ya, aturan hidup ya, atau etika hidup itu nanti didaftar oleh Tuhan, didaftar oleh Allah, diinventarisir cara sakniki. Kemudian nanti ditutup zalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itu bagian-bagian dari aturan yang sudah diputuskan Tuhan, sudah digariskan Tuhan untuk supaya kehidupan ini penuh hikmah, penuh berkah, penuh hikmah. Termasuk kehidupan itu akan penuh hikmah jika aturan hidup itu wong gak lomo nemen ya ora medhit nemen. Ya, pertama Allah ngekek kitab wala taj'al yadaka maghtan ila onokika, bahwa manusia itu tidak boleh terlalu pelit, tapi juga sebaliknya tidak boleh terlalu boros. Tak terlalu pelit maluman, mesti dihujat sana sini, dicemooh, dihujat, lalu lo mau bangkrut. Jadi masyhuran mesti apa? Bangkrut. Nah ini yang perlu kalau aturakan apa arti infak itu. Infak itu benten mbek sedekah. Infak itu satu perlakuan di mana seseorang itu yang penting tidak nyimpan aset berlebihan. Misalnya kalau ada uang 1 juta atau 1 miliar atau berapa saja. Misalnya kalau ada 1 juta atau 1 miliar atau berapa saja. Itu meskipun saya tidak belanjakan sama sekali dan itu hak saya karena milik saya, itu salah. Wes ora sedekah gak blonjo itu salah. Ijek mendingan ra sedekah tapi sedang blonjo. Iku ngono tenan iki. Ini dalam dasar-dasar ekonomi Islam. Wong medhit lah, jale wong-wong negeri utawa wong-wong santri medhit lah. Asal boros sering blonjo iku luwih apik timbang wis medhit gak tau blonjo. Ah, kok elek-eleke wong blonjo iku toko wis ngitung mesti mek selisih bathi. Tidak kayak sering blonjo mesti ngresikeni sing gadah apa? Toko. Ya, saelek-elek wong blonjo mesti pihak toko penjual lu pun ngambil selisih napa? Makanya kemarin BI mengumumkan jangan sampai karena kepanikan krisis global orang kemudian tidak melakukan belanja. Semua menahan uang cash, uang cair. Karena kalau semua masyarakat menahan uang cair, itu negara bangkrut. Bakul gedang goreng ora payu ora iso tuku beras. Bakul beras ora payu ora iso tuku minyak tanah. Bakul minyak tanah ora iso tuku beras. Akhirnya bakul minyak tanah dene minyak tanah kok kon ngombe minyak tanah. Bakul beras ora ono sing blonjo mosok mangan beras tok. Ini pentingnya bahwa Islam itu mensyaratkan hidup itu harus belanja. Tidak harus sedekah dikasihkan cuma-cuma betul, termasuk belanja. Makanya pernah seminar mengatakan, kenapa ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amal terbaik itu, jawabnya Nabi betul sedekah. Kullu bai'in mabrurin, setiap transaksi jual beli yang baik. Gitu, gimana riwayat Nabi itu betul jawab sedekah, namanya apa? Kullu bai'in mabrurin. Semua transaksi jual beli yang baik itu adalah afdhalul amal. Karena setiap transaksi jual beli itu dengan sendirinya pasti ada sedekah karena pihak penjual sudah menentukan selisih laba. Misalnya sampean wong sugih mblegedu. Mestine anake sampean sekolah TK jajan sing kelas didol teng TK teng SD anak sampean ra doyan wong biasa jajan. Anak kula nu tiap dina tak sangoni 2000 tak kon ngentekno. Ora seneng jajan kula, wong anak kula nu kulino jajan teng Jogja. Tapi tak akan ngentek karena bisa dihitung secara syar'i. Ibu rondo niku kan jaluk itu malu. Orang kamu beri uang 200 rupiah itu kayak melecehkan. Tapi kalau kamu belanja 1000 dan dia ngambil selisih laba 200 rupiah itu relatif terhormat. Dia harga dirinya tidak terusik karena mendapatkan dari jual beli. Kamu sebagai orang kaya, sebagai orang cukup,
uang 1.000 hilang tuh memang tidak masalah. Paham ya? Ojo gawe iso kowe nasihati anak terus. Cung kowe ra doyan ra usah jajan ora mbok pangan niku medhit banget nanti. Oh, keliru niku. Tetap sampean nak ora sugih nemen, pokoknya asalane sampean sekolah TK kon jajan 1.000 kon ngentekno. Kamu kehilangan 1.000 ora masalah. Sementara bagi penjual-penjual di SD di TK itu sangat berarti. Artinya sangat berarti laba 300. Tapi tanpa terusik harga dirinya sebagai orang sing disedekahi. Paham ya? Makanya Nabi mengatakan ibadah terbaik adalah setiap transaksi. Baik itu transaksi. Kullu bai'in apa? Mabrur. Karena lewat transaksi ini pasti terjadi sedekah dan orang tidak ada yang terluka atau tergores harga dirinya karena mendapatkannya lewat jual beli, gak lewat ngamen, gak lewat ngemis, gak lewat disantuni. Itu sirine Nabi. Karena dengan belanja saja itu sudah nolong negara. Nah, itu ternyata sama dengan ilmu BI, ilmu Indonesia, ilmu bank sedunia. Ekonomi ini berjalan bukan karena orang sedekah, tapi karena orang transaksi. Coba misalnya sampean kulaan kain saja di Surabaya, itu sing berkahi sampean pirang-pirang. Mulai umbal bis ke Bojonegoro ke Surabaya, itu karena itu iso mangan supire iso mangan. Paham ya? Engkok kowe lesune Surabaya marung mangan, engkok sing jaga warung ya untuk barokah marunge ya. Pulaan kain, bakule kain yo ngambil selisih. Engkok tukang parkire yo selisih pisan. Satpame yo untuk selisih pisan. Berapa ratus orang yang kamu mendapat berkah dari transaksi ini? Paham ya? Kadang santri-santriku malah ra paham, nyongkone sedekah sing apik dikeki lawaran. Dadi mangatekno kullu bai'in mabrurun wong kok amen dagang ae, wong amen mergawe wae. Sedekah apa lu? Mulane karek saiki aja karek niati, saiki nak dagang kudu niati dengan sendirinya wis sedekah. Asal itu tadi kullu bai'in mabrur. Kenapa disifati mabrur? Tentu perdagangan yang nipu juga kebalikan kan bawa bencana tuh. Misalnya kulaane 1 juta nyongkone barangnya senilai 1.200.000 jebule karena barang itu palsu, nilainya barangmu mau 500-an, berarti nggawa laknat toh, nggawa. Gitu kayak nak barang bener 1 juta dengan asumsi sudah dijual 1.200.000. Lah nak baiknya tidak mabrur kan diasumsikan 1 juta, barangnya mau 500, berarti ngelahirno wong liya bangkrut toh. Niki Islam gitu. Islam tuh begitu indah, begitu rasional dalam menata al-hikmah. Ya, dengan aturan-aturan ini akan terjadi al-hikmah. Mulane kula nate ngomong teng kanca-kanca kula sing suka-suka teng Jogja, kula sering cerita. Kowe iku nak medhit ora usah sedekah. Pokoke anak turunem kabeh sing boros, nak uripku sing boros sithik. Awang melarat belanja entek 1 juta iku boros, nak dhuwit 1 miliar entek 1 juta iku jek medhit. Darani boros sak mergo blanja sak dhuwure kapasitase. Kira-kira kowe marung dhuwit 1 juta, go tempe kuwi ya medhit. Tapi nak duit merung saam 3.000 kok mek iwak pitik jenenge Isra. Nek kok karek lha wong sangune 1 juta kok marung mau mek tempe. Padha walian wong sangune mok 5.000 kok mek iwak pitik. Isra kan karek tingkat kocek ya, tingkat napa? Ini penting kula aturaken nggih. Karena dagangan kula bolak-balik matur teng Jogja teng pundi-pundi nggih. Ndak ada hidup seberkah dagangan. Kulo nu bolak-balik nganti sakniki iki, kulo sebagai ulama sering matehai para pedagang. Kulo nu yang umpama urip tanpa perdagangan. Bahkan Islam itu tidak bisa jalan tanpa perdagangan. Karena sistem dagangan itu satu-satunya sistem yang paling tidak menyinggung. Jadi sesuatu sangat positif tapi tidak menyinggung. Bayangkan misalnya kayak kulo kiai atau janda miskin atau seorang ustadz, orang pegawai negeri. Umpama mek duit 300 lewat sedekah itu betapa malunya. Duit 300 ribet lewat sedekah. Gara-gara lewat dagangan buku, misalnya kiai dagangan kitab, rondo-rondo dagangan snack anak-anak. Iku per barang paling mek selisih badik 100 ribu 200. Tapi karena bentuknya dagang itu sangat apa? Terhormat. Pihak pembeli ya tidak merasa sok berjasa. Pihak penerima ya tidak merasa terhina. Padahal mek duit mau 300 rupiah, 200 rupiah. Ya kalau salam template iki 200 rupiah. Lara darane ngenyek.
Padahal kiai itu juga yang saat di koperasi juga mungkin ngambil selisih laba hanya sekitar 100 rupiah, 200 rupiah. Ibu-ibu yang di toko-toko SD atau di sekolah-sekolah itu juga per snack paling ngambil laba 50 rupiah atau 100 rupiah. Tapi karena transaksinya bentuknya dagang, itu sama-sama sing tuku ya ora merasa berjasa. Yang menerima juga tidak merasa dileceh. Itu kenapa Nabi ketika ditanya ayul Islam khairun ya Rasulullah, qol kullu bai'in mabrur, ayul amal afdalu, qol kullu bai'in mabrur. Memang mendapatkan begini lewat perenungan panjang, perenungan sosial. Saya sebagai perantau, ya nanti merantau lami itu memang paham hadis kayak ini itu tidak zaman kita di pondok. Setelah proses perenungan apa panjang, lewat proses-proses sosial, karena kita lewat proses sosial ngerti. Misalnya ada ibu-ibu miskin yang punya harga diri yang kuat, itu kalau diberi tidak mudah untuk terima kasih. Karena kadang kita hanya kuat mampu memberi 1000. Sodakoh ngerasa dosa, di tonggo melarat rasodakoh. Sodakoh 1000, khawatir kono tersinggung. Kue 10.000 ora mesti kuat, wong kue dhewe wong susah. Untuk tidak tersinggung kan tingkatan sodakoh harus naik minimal. Paham ya? Padahal kuat mau 1000 misalnya. Kan mendingan dengan jalan tengah. Misalnya ibu-ibu itu seorang pedagang, kita bisa di situ, toh nanti selisihnya ya kisarannya 1.000 napa? 2.000. Ini lewat ngaji niki jenengan menjadi ngerti kenapa saat Rasulullah ditanya ayul amal afdal ya Rasulullah, itu diantara jawabannya kullu bai'in apa? Mabrur. Semua transaksi jual beli yang sehat, fair. Sehingga Nabi Muhammad piyambak dalam sejarah hidupnya sebelum menjadi nabi itu profesinya apa? Bi ijma'i ahli tarikh. Terus nomor 2, bahwa kita faktanya itu utang jasa sama para pedagang. Pulau hingga detik ini tuh sering mati kai para pedagang, termasuk bakul sate-sate mutbro sing itu endi-endi niku ya kadang misoi wong tapi nggih barokah. Bakul-bakul buges. Karena enggak terbayangkan. Ini sampai tak wari cara belajar ilmu sosial yang sehat. Enggak terbayangkan sampean maca kiai atau maca ustadz kemudian bikin masjid di Bali, itu tidak terbayangkan. Selain akan benturan dengan budaya setempat, juga ustadz itu andalannya lagi masjid itu jaluk sumbangan. Mergo modal nekat tok, mesti modal napa? Nekat tok. Ya ini niat ge langgar, mesti andalannya itu dikenal orang sugih kon dadi donatur. Menang ide. Menang mesti dadi diimami dhewe, fatwa-fatwa dhewe. Tapi karena barokahnya pedagang, ada migrasi. Dulu orang India Gujarat dagang ke Aceh, karena migrasi orang-orang Islam kemudian bikin budaya Islam di Aceh, yang akhirnya menjadi cikal bakal awal Islam teng Indonesia. Bali itu ada masjid itu barokah wong Madura bakul sate ning gone Bali. Dono wekat ben pergawe ning Bali. Dasar Madura pinggire pura kepen gawe masjid, gawe masjid. Pertama wong siji ra butuh masjid, barang pedagange 10. Lah 10 wong nak santri niku 2 tahun wis pirang-pirang. Mergo nak ndek anak ku kacake mung setahun. Jadi nak pedagang niku santri 10 pasangan. Niku tiap tahun mentambah tiang 100. Produktif sekali niku. Lah niku sing anake, ngurung nak wis sukses ponakane diangkut, kancane diangkut, misanane diangkut. Ngerti-ngerti ya dadi komunitas Islam teng Bali. Untuk budi-budi yang daerah non Islam niku pertama yang bawa Islam mesti pedagang.